Kan baik itu Redmi atau backupnya itu yang saya lagi benahi dulu. Nah, setelah pembenahan ini baru kita optimalisasi, meningkatkan kinerja kita dari tahun 2001 ke 2022 lebih meningkat. Contoh, saya katakan masalah tambang. Masalah tambang di sini adalah masalah masyarakat. Ada masyarakat yang menambang secara manual, ada masyarakat yang menambang secara modern menggunakan alat berat dan sebagainya. Itu adalah permasalahan yang sudah lama, bukan hanya baru ini menambang, mereka sudah lama. Nah, itu harus kita benahi. Pembenahannya itu adalah pertama tentang legalitas. Kita juga akan berusaha, saya juga sudah berkoordinasi dengan Jupiter Baris Krim Mabes Polri untuk membicarakan skema masyarakat penambang di sini, masalah legalitasnya. Legalitasnya itu kan bukan diterbitkan oleh kepolisian, tapi diterbitkan oleh rekomendasi pemerintah daerah maupun di tingkat kabupaten, provinsi untuk meminta keabsahan di tingkat pusat, terutama di Kementerian Mineral dan Batubara. Ditambah juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar masyarakat tidak menjarah hutan mereka melakukan penambahan. Dan rencana kami adalah akan membangun skema ini bersama dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi, karena itu tugas kita tanggung jawab bersama ini, bukan hanya tugas polisi saja. Penertiban dan sebagainya kita lebih masalah hukum itu harus pertama menempatkan sosial hukum. Sosial hukum tujuannya adalah pertama azas manfaat, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga keadilan. Apa manfaatnya kalau kita semua raja tambang tidak ada nambang sebegini dan sebagainya, itu kan akan berakibat kepada perut, kepada dan sebagainya. Kemudian azas keadilannya bagaimana? Keadilan bagi penambang, keadilan bagi alam, dan keadilan bagi negara. Kenapa? Kalau keadilan bagi alam itu tambang sudah terlanjur mereka nah yang nambang emas kan harus menggali dan sebagainya. Ya kan, ya sudah tergali mau kita apakan lagi, kita reklamasi dan sebagainya. Kemudian adalah masalah legalitasnya, dengan kita akan bicara dengan mereka tentang apakah perlu dikeluarkan keputusan bersama. Kita harapkan pada saat akan mengeluarkan izin dan sebagainya. Itu masalah pertambangan. Kemudian yang kita harapkan lagi adalah masalah korupsi misalnya. Saya akuin adalah korupsi yang ditangani di 2021 itu masih banyak yang belum maksimal. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan di 2022 ini. Pertama dengan perkara-perkara yang sedang lidik. Kalau dia terunsur memenuhi unsurnya, kita akan naikkan ke sidik. Ketika naikkan sidik sudah memenuhi unsurnya, kita akan tetapkan tersangka dan sebagainya. Dalam korupsi di bidang manapun, baik itu korupsi yang dilaporkan oleh LSM, korupsi yang dihasil di kepolisian, maupun kerjasama lintas sektoral antara penegak hukum korupsi ini, yaitu dari pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Nah, jadi itu. Kemudian masalah Indak misalnya, industri perdagangan, kita komitmen tidak akan melakukan penindakan terhadap UMKM. Itu mereka adalah masyarakat kecil yang tidak menguntungkan lebih banyak, tapi untuk kebutuhan hidup. Walaupun toh itu ada salah, misalnya masalah SNI, kemudian masalah asal usul barang sebagainya, kita akan bina mereka di bawah koperasi, ya. Kemudian di masalah perbankan misalnya, kita juga lagi menangani kasus perbankan yang dilaporkan tentang kasus asuransi Sinarmas misalnya. Kita masih proses penyidikan dan untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Apalagi ada banyak laporan-laporan tentang kredit macet di bank-bank rakyat. Apakah macetnya itu karena masyarakat tidak bisa membayar karena pandemi COVID ini, atau memang ada hal yang lain? Harus kita bicarakan. Kemudian banyak hal-hal yang lain, yang artinya kita meminta dulu masyarakat untuk membantu kepolisian, terutama Direktorat Krimsus, agar kita bekerja dengan baik, benar,
Kemudian sesuai dengan harapan Bapak Kapolri adalah menjadi polisi yang presisi. Polisi tidak bisa bekerja sendiri, semua harus ada elemen masyarakat, elemen pemerintah, TNI Polri yang harus kita benahi masalah-masalah yang ada di Sulawesi Utara ini. Hukum harus ditegakkan, tetapi harus berdasarkan dengan sosial hukum dan keadilan serta manfaat hukum itu sendiri, agar masyarakat mendapat keadilan dari penegakan hukum itu. Kemudian masalah medsos itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan yang ada di apa yang ada di kenyataannya atau di pikiran mereka, tetapi satu saya harapkan tidak menyerang individu. Artinya menyerang individu itu menyerang perorangan, sesuatu hal yang tidak benar adanya. Kalau misalnya berkomentar tentang kepolisian silakan, nggak ada masalah. Itu kita tidak anti daripada daripada masukan, kritikan. Kita tidak anti kritikan, masyarakat silakan berikan informasi kepada kami dan kami akan tidak lanjuti informasi tersebut. Tapi ingat tidak menyerang individu yang berakibat daripada nanti penyalahan undang-undang ITE. Kemudian terakhir yang saya harapkan adalah kerjasama masyarakat sangat penting. Polisi tidak bisa kerja sendiri, harus ada 3 pilar. 3 pilar ini pertama ada polisi, ada TNI, dan ada pemerintah. Baik itu di level provinsi, kabupaten, sampai level kecamatan. Tetapi tidak boleh melupakan pilar yang keempat, karena pembangunan nggak bisa dilakukan dengan 3 pilar saja kok. Yang 4 pilar itu adalah masyarakat. Inilah pilar yang terpenting di kita untuk bisa sama-sama membangun Sulawesi Utara ini. Arahan Bapak Presiden kepada Polri adalah pertama jaga investasi, kemudian jaga keadilan di masyarakat. Kalau kami ada salah, kami silakan dikoreksi, dan kami silakan diberikan masukan untuk sama-sama kita benahi kinerja kita, terutama Direktorat Kriminal Khusus. Dan saya juga akan berusaha untuk maksimal mungkin agar anggota kami di Kriminal tidak menyakiti hati masyarakat, tidak merekayasa kasus atau tidak apa-apa, sesuai dengan fakta dan keadilan yang ada, gitu ya. Rekan-rekan wartawan sangat penting untuk membantu kami, memberikan masukan, untuk membantu memviralkan apa yang sudah kami lakukan, agar masyarakat tahu bahwasanya polisi telah berbuat hal yang baik bagi masyarakat. Dan apabila ada oknum-oknum tertentu, itu hanya oknum, bukan mengatasnamakan suatu institusi, dan mereka oknum tersebut apabila bersalah kita akan tindak. Ada pengawasan internal yaitu Propam dan Idwasda, dan ada pengawasan eksternal. Tentu kami akan diawasi oleh Ombudsman, Kompolnas dan sebagainya. Itu kira-kira yang kami sampaikan kepada rekan-rekan.